उनको हमारा थोबड़ा बहुत पसंद आया। मेरे को बोला हम तुमको लंबा रोल देगा। Kamu mungkin dapat menemukan banyak komedian Bollywood di layar lebar dan layar televisi. Tetapi Johnny Lever adalah tokoh teratas dalam dunia komedi. Dia adalah satu-satunya pria yang memainkan peran apapun dalam film, juga stand-up komedi di atas panggung. Johnny Lever telah menerima 13 nominasi penghargaan Filmfare untuk penampilan terbaik dalam peran komedi. 2 di antaranya ia menangkan. Meski hanya seorang komedian, kepopulerannya banyak menginspirasi aktor lain. Faktanya Johnny Lever tidak hanya populer di India, di Pakistan bahkan ia pernah bermain film. Johnny Lever sejauh ini telah mengerjakan film sebanyak 300 hingga 400 film. Bakat komedinya diakui saat komedian yang bernama asli John Prakasa Rao Janumala ini tampil di panggung acara tempat ia bekerja Hindustan Lever. Ia membuat semua orang tertawa dengan menirukan bosnya dari perusahaan tersebut. Namanya kemudian diganti oleh temannya menjadi Johnny Lever, mengikut nama perusahaan tempat ia bekerja. Segitu pandainya Johnny menirukan gaya orang, suatu hari ia meniru cara berjalan waria di depannya. Mereka terkesan kepada Johnny kemudian, ia diminta bergabung dengan grup pria tulang lunak tersebut. Selama hari-hari awalnya yang sulit, Johnny melakukan banyak pekerjaan sampingan. Bahkan Johnny pernah menjual pena di jalanan. Kini setelah hampir 40 tahun berkarir di Bollywood, orang yang selalu membuat penonton rela menambah durasi film India ini ternyata punya kisah-kisah yang cukup mengejutkan di baliknya, yang diungkapkan oleh Shah Rukh Khan seperti berikut ini. I think amongst the people that I have seen who don't crack under pressure in the worst of situations, and I've done a lot of films with him, is Johnny Lever. Shah Rukh Khan telah berbagi chemistry dengan Kajol di sejumlah film, juga dengan banyak wanita terkemuka lainnya, tapi satu aktor yang Shah Rukh Khan berbagi hubungan yang sangat luar biasa dan melakukan jumlah maksimum film, tidak lain adalah pria lucu Bollywood Johnny Lever. Shah Rukh Khan Johnny Lever telah bekerja hingga 15 film bersama. Di antara banyak aktor besar lainnya di Bollywood, hanya Shah Rukh Khan yang Johnny rasa telah menganggapnya sebagai saudara kandung. Faktanya Shah Rukh Khan tidak hanya bekerja dengan Johnny untuk komedi di depan layar. Shah Rukh Khan juga mengetahui kehidupan sebenarnya dari King komedi ini. Berikut beberapa hal yang diungkapkan Shah Rukh Khan tentang kehidupan pria kocak dan legend ini. Pertama, Shah Rukh Khan mengatakan, Johnny Bai adalah manusia yang luar biasa. Sangat sedikit orang yang tahu betapa seriusnya dia dalam kehidupan nyatanya. Johnny Bai memiliki sisi kehidupan serius yang sangat menarik, dan kamu tidak akan pernah tahu kalau hanya melihatnya dari luar, kata Shah Rukh. Sebagai orang terdekat Johnny Lever, Shah Rukh Khan menyaksikan transisi kehidupan Johnny yang begitu serius. Saat Shah Rukh Khan mengungkapkan ini, Johnny sudah menghabiskan banyak waktunya untuk pelayanan, berkhutbah hingga menyembah Tuhan. Semua perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba ke dalam hidup Johnny Lever. Memang ia lahir dari keluarga Katolik, tetapi dia tidak mengenali agamanya tersebut. Tiba pada satu kejadian besar yang merubah hidupnya, yang berawal dari putranya mengidap kanker dan dokter tidak bisa memberikan harapan apapun. Johnny mulai memberikan waktunya lebih banyak ke dalam doa. Dan ketika dia membawa putranya kembali ke dokter 1 minggu kemudian, mereka terkejut karena kanker telah lenyap. Begitulah cara Johnny menjadi percaya pada agama dan Tuhannya, sehingga ia mengabdikan hidupnya di jalan Tuhan. डैडी, आप इंसान कम फरिश्ते ज्यादा लगते हो। Yang kedua, kata Shah Rukh, saya tahu tentang satu hal. Setiap kali ada yang kesusahan, Johnny Bai selalu ada untuk membantu. Dia akan menjadi orang pertama yang berusaha membantu orang lain. Johnny Lever pernah berbicara kepada media BBC Asia bahwa Anda memiliki kewajiban untuk memberi kembali kepada orang-orang yang telah menjadikan Anda seorang bintang. Itulah alasannya mengapa Johnny perlu membantu sesama manusia. Ketika saya sedang bekerja dan sibuk, kata Johnny, saya tidak punya banyak waktu luang. Sejak tahun 2003 setidaknya selama 10 tahun terakhir, saya mengabdikan diri untuk berterima kasih kepada Tuhan.
saya menjadi spiritual dan mulai melakukan pekerjaan amal, kata Johnny. ऐसा हुआ है स्क्रीन पे करना था तो मेरे डैडी के डैडी का ऑपरेशन था। मैं अपने आप को यूं बना के ऐसा रखा हूं मैं, तो कॉमेडी का मूड बना के कि मैं मुंह नहीं कुछ हो तो बताना मेरे को, मैं कुछ कर सकता हूँ जॉनी भाई, आप भी कर सकते हैं कुछ लगा के अब चलने के लिए। Berikutnya kata Syahrukh, saya pikir dari sekian orang yang saya temui, belum pernah saya melihat aktor tetap profesional, sementara orang itu di bawah tekanan. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, dia satu-satunya adalah Johnny Lever. Dia membuat lelucon bahkan di bawah tekanan, kata Syahrukh. Dia benar-benar keren. Apa yang diungkapkan Syahrukh Khan ini ketika Johnny harus melakukan adegan komedi, sementara ayahnya akan dioperasi di waktu yang sama. Berbicara tentang insiden tersebut, Johnny mengatakan, ada saat-saat ketika saya mengalami beberapa masalah pribadi, sementara harus memfilmkan adegan komedi. Salah satunya adalah ketika ayah saya harus dioperasi, saya benar disibukkan dengan kondisi itu. Tetapi saya harus masih membuat adegan film. Jadi pada saat itu, kata Johnny, saya belum memberitahu siapapun tentang masalah operasi itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi Syahrukh Khan masuk ke kamarku dan mengatakan, ia mendengar tentang ayahku, kata Johnny. Dan Syahrukh Khan bertanya tentang hal itu. Di sisi lain, saya harus bersiap-siap untuk adegan komedi, kata Johnny. Jadi saya mencoba terlihat santai untuk menyembunyikannya. Tapi Syahrukh Khan terus mengatakan bahwa, jika saya membutuhkan sesuatu, jangan sungkan untuk minta tolong kepadaku, kata Syahrukh. Johnny mengatakan kebaikan hati Syahrukh Khan dan bantuannya tersebut, ia akan kenang selamanya. Syahrukh Khan juga pernah mengatakan Johnny Lever adalah inspirasinya sebagai aktor. Kata Syahrukh, Johnny Bai bekerja sangat keras, sehingga dia bahkan tidak sadar seberapa hebatnya dia. Dia hanya melakukan pekerjaannya dan memberikan yang terbaik, kata Syahrukh. Mungkin ia tidak pernah berpikir betapa hebatnya dia, tambah Syahrukh. Sebagai seorang aktor, saya seharusnya tidak menjadi orang yang menilai pekerjaanku sendiri, apalagi berpikir bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik, kata Syahrukh. Saya harus belajar dari Johnny Lever, ungkap Syahrukh. Lebih lanjut, Syahrukh Khan mengatakan, saya telah membuat lebih banyak film dengan Johnny Bai daripada yang saya lakukan dengan Kajol. Dia sangat lucu sehingga terkadang aku tidak bisa menahan tawaku sendiri. Kalau kalian melihat beberapa adegan saya banyak senyum aneh di film Basigar, kata Syahrukh, saat itulah saya mengendalikan tawa saya. Puluhan tahun tidak bekerja dengan Syahrukh, Iluale kemudian menyatukan mereka kembali. Meski Johnny mengakui gugup dan tidak mau melakukan kesalahan depan Syahrukh Khan kali ini, karena katanya, Syahrukh Khan telah tumbuh menjadi superstar selama ia vakum. इंदु जी, इन्हें बोलने दीजिए। बोलिए। कुछ मत बोलिए। पहले बताइए क्या खाएंगी। Menjadi seorang komika di atas panggung, banyak hal-hal terjadi bisa berhubungan dengan hukum jika salah berucap. Pun Johnny Lever pernah mengalami hal yang sama. Saat itu 8 Desember 1998, Johnny tidak sadar menghina 3 warna bendera India beserta lagu kebangsaannya. Johnny dijatuhi hukuman penjara selama 7 hari. Namun itu hanya berlangsung 1 hari karena ia meminta maaf setelahnya. Berikutnya di tahun 2013, Johnny dituduh menyebarkan agama Kristen dan menginjili umat Hindu. Diduga dalam laporan kepolisiannya, Johnny telah menerbitkan katalog 18 cerita yang berisi cerita-cerita pengalaman orang-orang yang beragama Kristen. Jika dia tidak berhenti, kata organisasi umat Hindu, mereka akan mengatur sesuatu yang buruk di rumah Johnny. Selanjutnya pada tahun 2019, video stand-up komedi Johnny Lever dari sebuah acara menjadi viral, di mana Johnny terlihat membuat lelucon tentang kasus tabrak lari Salman Khan. Johnny mengolok-olok keterampilan mengemudi Salman. Itu banyak diterima tidak baik oleh korban Salman, juga para penggemar Salman. Bagaimanapun katanya itu masalah hukum yang serius, bukan alasan untuk bercandaan.